ngomong Ashiteru itu boleh ya ke semua orang? Atau ada lagi yang bilang Ikikimochi itu artinya apa? Sering dilontarkan oleh kebanyakan orang kepada kami para mahasiswa pendidikan bahasa Jepang. Hai minasan, halo. Nah, pada video kali ini aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan oleh kebanyakan orang kepada kami para mahasiswa pendidikan bahasa Jepang. Ini juga berguna untuk kamu para adik-adik yang masih ragu untuk melanjutkan studinya ke prodi program studi pendidikan bahasa Jepang. Nah, video ini mungkin bisa informasi untuk kamu kalau misalnya kamu ngambil jurusan bahasa Jepang, kira-kira worth it atau tidak. Nah, Jepang sendiri sudah banyak menginfluence Indonesia ya, sehingga banyak sekali orang-orang yang menyukai Jepang seperti itu. Nah, dan karena itu pula lah banyak anak muda Indonesia yang ingin sekali atau tertarik untuk belajar bahasa Jepang. Dan tidak hanya tertarik untuk belajar, malahan mereka juga tertarik untuk mendalami bahasa Jepang itu sendiri. Secara general, pendidikan bahasa Jepang itu apa sih? Pendidikan bahasa Jepang itu ya sama aja ya dengan pendidikan bahasa lainnya. Seperti kita belajar kayak kalau di bahasa Inggris itu kayak belajar ada reading, speaking, listening. Nah, kalau di Jepang jadinya itu ada dokai, kaiwa, kemudian ada chokai, ada sakubung, dan juga mata pelajaran lainnya atau mata kuliah lainnya. Nah, kalau misalnya di pendidikan bahasa Jepang itu sendiri ya kita belajar ilmu bahasanya, ilmu bahasa Jepang, dan juga belajar ada pembelajaran tentang ilmu pendidikan karena namanya juga udah program studi pendidikan bahasa Jepang. Haruskah sudah bisa bahasa Jepang kalau mau masuk jurusan atau program studi Haruskah ini? sudah bisa bahasa Jepang kalau misalnya mau masuk pendidikan bahasa Jepang? Jawabannya tidak, karena kebanyakan dari mahasiswa baru nih pendidikan bahasa Jepang, mereka waktu baru awal masuk ke bahasa Jepang itu sendiri, ke program studi pendidikan bahasa Jepang sendiri, mereka nggak bisa bahasa Jepang sama sekali loh, karena di sekolahnya juga tidak ada bahasa Jepang, maksudnya di SMA sebelumnya. Memang ada kan yang teman-teman yang sudah belajar bahasa Jepang terlebih dahulu di sekolahnya sebelumnya. Nah, tetapi ada juga yang belum, dan aku masuk ke golongan teman-teman yang belum pernah belajar bahasa Jepang di sekolah maupun di lembaga privat sebelumnya. Awal kuliah itu dosen-dosen sudah mulai mengajarkan kita pakai huruf Jepang. Tapi tenang aja nih bagi kita yang belum belajar bahasa Jepang atau huruf Jepang sama sekali, karena setelah kita diterima sebagai mahasiswa resmi di pendidikan bahasa Jepang Universitas Riau sendiri, kita akan masuk ke dalam masa orientasi siswa. Nah, dalam masa orientasi siswa itu himanya, maksudnya himpunan mahasiswa dari bahasa Jepang Universitas Riau ini yang disebut dengan Satori, mereka membuat tentunya bekerja sama dengan program studi ya, membuat sebuah program kerja yang namanya tuh pengenalan huruf Jepang. Jadi teman-teman semuanya yang baru masuk ke pendidikan bahasa Jepang di awal selama 1 minggu, paling bentar itu 4 hari akan diajarkan huruf Jepang, yaitu katakana dan hiragana, dan itu akan diajarkan oleh para senior kalian. Jadi selain belajar bahasa Jepang, nah kalian semuanya juga akan mengenal senior-senior kalian. Jadi pada saat pembelajaran nanti, pada saat perkuliahan nanti, kita sudah tahu nih senior mana yang bisa kita ajak untuk diskusi, untuk pelajaran kalau di luar jam perkuliahan. Dan kalau untung-untungan juga kita bisa ngajak senior tadi untuk bisa benkyokai istilahnya. Benkyokai itu kayak kelompok belajar dengan senior. Pendidikan bahasa Jepang itu belajar apa aja? Belajar apa? Ya mungkin sama dengan jurusan-jurusan pendidikan bahasa Jepang yang lainnya di berbagai universitas, lainnya seperti itu. Pastinya ada belajar tentang tata bahasa
bahasanya atau grammar ya. Jadi kalau ini disebut dengan bumpo. Kemudian ada listening, listeningnya itu chokai. Kemudian ada juga kaiwa, bagian percakapan. Kemudian ada perkarangan, sakugu. Lalu ada spesialnya ada kanji. Kalau misalnya ini kanji itu huruf-huruf Jepang yang kayak ya tau lah ya, yang gitu. Nah terus kemudian selain mata kuliah memang tujuan, kita juga belajar mata kuliah pendidikan, karena pendidikan bahasa Jepang ya, karena ada ilmu pendidikan di sana. Jadi kita akan diajarkan ilmu pendidikan dan juga strategi pembelajaran dalam bahasa Jepang, tentunya seperti itu. Nah kemudian juga ada mata kuliah umum lainnya. Mata kuliah umum lainnya ini ya seperti agama, kemudian ada ilmu lingkungan, dan itu tergantung dari kurikulum yang berlaku pada saat itu. Dalam perkuliahannya menggunakan bahasa Jepang tidak? Misalnya sama dosen yang orang Indonesia, kita bercakap atau dosennya itu menjelaskan dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau kita diminta untuk berbicara bahasa Jepang, ya kita harus menggunakan bahasa Jepang. Nah, kalau di Jepang, di jurusan bahasa Jepang itu sendiri ada dosen native speakernya, langsung ada native speakernya. Nah, langsung orang Jepang langsung nih, orang Jepang asli, original pokoknya. Nah, ini kalau sama mereka baru deh kita belajarnya pakai full Nihongo, full bahasa Jepang. Seru kan? Asik, memang seru. Nah, kalau misalnya terjadi kesalahpahaman ya itu wajar ya dalam ilmu bahasa. Dalam bahasa kayaknya kalau ada terjadi kesalahpahaman sedikit itu wajar, tapi pastinya akan diluruskan. Misalkan kita sendiri akan punya belajar bahasa Jepang sama orang Jepang asli, lalu tiba-tiba kita kurang mengerti, ya itu mungkin wajar ya. Tapi pastinya nih kita akan mencari kita akan mencari jalan keluar. Apa sih maksud dari si dosen Nihonjin tadi, si dosen orang Jepang tadi gitu. Dan biasanya ya alhamdulillahnya, dan biasanya pastinya akan menemukan jalan keluar itu, dan kita mengerti apa yang dimaksud atau apa yang dijelaskan oleh native speaker tadi. Pelajaran paling menantang kira-kira apa? Pelajaran paling menantang, kanji. Iya, kanji. Jadi kan kadang tangan ini kaku ya. Jadi kalau misalnya nulis kanji itu suka kelewatan gitu. Jadi pelajaran paling menantang. Karena kalau saya juga harus bisa kanji lah setidaknya, karena juga kalau misalnya baca koran Jepang kebanyakan kanji. Jadi Kan belajar bahasa Jepang nih. Nah, kamu sering ketemu orang Jepang nggak? Sering. Kalau misalnya masa kuliah itu sering sekali. Kalau jadi dosen-dosen yang native speaker ini, mereka sering kali mengajak temannya orang Jepangnya untuk datang ke kampus. Jadi kami semuanya bisa saling kenal juga dengan orang Jepang selain dosen si native speaker tadi juga. Lalu kemudian karena belajar bahasa Jepang kan suka mencari teman-teman orang Jepang. Jadi kalau misalnya mereka datang ke Indonesia, suka diajakin gitu datang ke daerah kita, dan mereka biasanya mau karena suka jalan-jalan, kayaknya suka traveling. Kalau yang sudah lulus ya itu lebih sering lagi ketemu orang Jepang, karena dalam dunia kerja kita sering berinteraksi dengan orang Jepang. Orang Jepang di Indonesia itu banyak kok, jadi kamu gak akan kekurangan stok ketemu orang Jepang di Indonesia kok. Saya punya pengalaman nih, kalau misalnya saya sering kalau kerja itu di hari weekend, pokoknya di weekend saya suka ke Kota Tua Jakarta, suka aja keliling-keliling, dan pastinya sering ketemu bule Jepang. Halo nih kamu ketika udah bisa ngomong bahasa Jepang. Hal unik kalau bisa ngomong Jepang tuh apa ya? Oh iya nih, jadi kita itu sering gibah, sering gosip, sering gosip pakai bahasa Jepang, ngomongin orang yang nggak bisa bahasa Jepang. Sebenarnya nggak baik ya, tapi itu jadi hal unik aja gitu. Kemudian kalau misalnya ada yang teman-teman nanya nih, kan kebanyakan banyak teman-teman yang suka anime dan juga suka anime, suka manga, kemudian suka dorama Jepang. Jadi mereka suka bertanya, itu artinya apa, itu artinya apa. Jadi kalau kita tahu, itu kayak punya kebanggaan sendiri. Bahasa Jepang itu kan unik nih. Sering dikasih pertanyaan aneh nggak tentang bahasa Jepang?
itu nyangkut paut dengan yang tadi juga ya, dengan hal unik kalau bisa bahasa Jepang. Nah kalau misalnya kalau udah bisa bahasa Jepang itu kadang suka ditanyain apa sih, kan kayak aku udah lulus ya, jadi ya mereka menganggap ilmunya pasti akan lebih bagus gitu, padahal enggak juga gitu. Hal unik yang apa ya, kalau misalnya yang sering ditanyain sama mereka itu bisa gini, kita udah sama-sama dewasa ya, udah bisa tahu. Dan juga ini ada di konten aku sebelumnya, ada dalam konten aku sebelumnya. Mereka kadang suka nanya, nih arti Aishiteru itu apaan sih? Nih ngomong Aishiteru itu boleh ya ke semua orang? Atau ada lagi yang bilang, Kimochi itu artinya apa? Aduh, itu pertanyaan-pertanyaan kayak gitu udah banyak. Udah hal itu pun kalau kita bisa menjawabnya dengan baik dan itu menyesuaikan dengan kebudayaan Jepang juga ya. Dan itu akan lebih, ya teman-teman yang tidak bisa bahasa Jepang tadi ketika menerima jawaban kita yang memang anak pendidikan bahasa Jepang, tentunya ilmu menjelaskannya lebih jago gitu kali ya. Kayak memang keguruan banget gitu. Jadi mereka ada begitu ya, I see. Selain bahasa Jepang, ada belajar mata kuliah selain itu nggak? Kan udah ada aku jelasin ya, jadi tidak hanya belajar tentang bahasanya, kita juga ada belajar tentang kebudayaan Jepang sendiri. Kemudian selain itu juga ada mata kuliah keguruan yang berhubungan dengan pendidikan, lalu mata kuliah umum yang kayak udah dibahas kayak lingkungan, seperti agama. Selain kegiatan belajar di kelas, belajar apa lagi kalau di luar? Selain belajar di kelas, belajar apa lagi ya? Oh iya, kalau misalnya selain belajar di kelas, teman-teman semuanya juga bisa ikut komunitas bahasa Jepang atau klub bahasa Jepang di daerah masing-masing tuh ada. Kalau di Riau juga ada tuh banyak yang ada komunitas-komunitas di Jepangan. Lalu di pendidikan bahasa Jepang sendiri tentunya ada himpunan mahasiswanya yang namanya Himasatori. Tadi aku jelasin, aku ada bicarain sedikit ya. Jadi Himasatori itu kumpulan mahasiswa, jadi itu adalah himpunan mahasiswanya pendidikan bahasa Jepang. Jadi dinamain Satori, yang artinya itu pencerahan. Nah di sana kamu bisa ikut kegiatan yang bisa berhubungan dengan Jepang. Kemudian juga selain itu bisa upgrade tentang organisasi kamu, yaitu terkait kepemimpinan. Kemudian ada juga hubungan masyarakat, kesekretariatan dan sebagainya deh. Jadi nggak menonton hanya dalam satu kegiatan, tetapi jelas semuanya itu terhimpun dalam pendidikan bahasa Jepang. Ada yang pernah ke Jepang nggak? Jepang ada, tapi bukan aku. Jadi jadi pastinya setiap angkatan itu akan punya jatah yang bisa pergi ke Jepang dengan usahanya masing-masing dan dengan jalurnya masing-masing. Gelarnya kalau udah lulus apa? Sarjana pendidikan. Pasti ini pertanyaan yang paling banyak. Peluang kerja pendidikan bahasa Jepang apa saja sih? Banyak. Jadi karena pendidikan bahasa Jepang, orang mikirnya pasti akan jadi guru. Ya memang benar sih. Tapi selain jadi guru, kita juga bisa jadi dosen, kemudian jadi interpreter, jadi translator, misalnya jadi penerjemah di perusahaan-perusahaan Jepang. Jadi perusahaan Jepang di Indonesia itu udah cukup banyak sekali. Jadi kita bisa bekerja di sana. Nah jadi guru ini gak hanya guru bahasa Jepang lepas gitu ya. Jadi sekarang itu sudah banyak SMA di Riau aja nih, udah banyak yang menjadikan bahasa Jepang sebagai bahasa atau mata pelajaran bahasa asingnya. Lalu SMP aja juga udah ada yang belajar bahasa Jepang. Setelah itu kamu juga bisa jadi privat les atau guru les privat bahasa Jepang. Kemudian juga bisa jadi guru bahasa Jepang di lembaga pemagangan yang memberangkatkan orang-orang ke Jepang. Kamu bisa jadi copywriter di perusahaan majalah Jepang di Indonesia, ataupun surat kabar yang ada di Indonesia. Banyak kok, tenang saja. Selain itu juga bisa jadi tour guide tentunya. Tenang aja, banyak. Masih ingat judul skripsinya nggak? Kalau ingat, apa judulnya? Ingat dong, masih ingat tuh. Analisis makna majas metonimia pada dorama Jepang Sanju Gosai no.
bagian linguistik. Jadi waktu di bagian aku di zaman angkatan aku itu ada pendidikan dan juga linguistik, penjurusan untuk memilih skripsinya apa, dan aku memilih linguistik. Kenapa milih linguistik? Bukan gak suka pendidikan, enggak. Karena juga awalnya pertama aku suka dengan drama itu. Kemudian aku baca-baca buku, ada salah satu majas nih yang majas metonymi yang aku sendiri jarang nih dengernya, jadi penasaran gitu. Jadi ingin aja meneliti itu yang tapi dalam bahasa Jepangnya. Sekarang kan udah lulus nih, kerjanya jadi apa? Jadi guru, iya jadi guru. Jadi setelah lulus kuliah, syukurnya nih langsung kerja. Aku jadi guru di salah satu sekolah swasta di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kemudian lanjut jadi guru juga, tapi guru bahasa Indonesia untuk orang Jepang di Jakarta. Nggak terlalu lama sih. Kemudian sudah selesai, berhenti di sana. Terus lanjut lagi kerja sana sini di pokoknya banyak. Nah terakhir ini sekarang lagi ngejalanin juga jadi guru di salah satu sekolah swasta di Kota Pekanbaru Riau, Provinsi Riau, dan juga sekaligus menjadi guru les privat bahasa Jepang. Jadi guru les privatnya enak itu, jadi guru bahasa asing itu kita nggak hanya menonton, hanya mengajarkan siswa SD, siswa SMP, siswa SMA, nggak hanya itu. Jadi beraneka ragam. Kayak sekarang aku mengajarkan yang udah bapak-bapak nih, karena dia tertarik untuk belajar bahasa Jepang. Jadi beliau ingin belajar bahasa Jepang. Selain itu juga aku mengajarkan orang-orang yang seumuran aku karena ingin atau berniat melanjutkan studi ke Jepang. Lalu ada juga yang adik-adik yang berminat untuk bahasa Jepang. Jadi salah satu keunggulan dari menjadi guru bahasa asing khususnya Jepang, orang banyak tertarik karena Indonesia sudah terinfluence dari Jepang sendiri. Kemudian juga kita jadi banyak link, jadi banyak kenalan orang-orang yang hebat yang ingin belajar bahasa Jepang. Jadi kita bisa tukar ilmu atau sharing ilmu. Adik-adik semuanya yang baru nih yang ingin mendaftar jadi mahasiswa pendidikan bahasa Jepang, yang mau daftar ke pendidikan bahasa Jepang, khususnya pendidikan bahasa Jepang FKIP Universitas Riau, silahkan, dipersilahkan, karena tenang saja, kamu tidak perlu takut karena kamu akan diajarkan bahasa Jepang tentunya dari dasar gitu, juga dari hurufnya pertama kali dari nol sampai ke tingkatan-tingkatan selanjutnya. Jadi tenang, kamu akan diajarkan bahasa Jepang itu dengan baik dan benar oleh dosen-dosen pendidikan bahasa Jepang Universitas Riau. Nah dosen-dosennya juga nggak hanya berasal dari satu daerah atau wilayah saja, terdiri dari berbagai universitas, lulusan universitas seperti itu. Jadi keren kok, tenang aja. Lalu juga kamu akan bisa berjokai atau belajar kelompok dengan para senior kamu. Jadi mahasiswa itu biasanya bisa penelitian memiliki kedua kerja yang tentunya bisa atau memfasilitasi junior-juniornya untuk belajar atau membuat kelompok belajar dengan senior. Selain itu juga akan ada festival Bukasai, festival kebudayaan Jepang, dan kegiatan-kegiatan menarik lainnya, baik itu seputar Jepang, mengenai Jepang, dan yang lainnya. Dan kamu pastinya akan memiliki kesempatan belajar langsung dengan orang Jepang asli dan berkenalan langsung dengan orang Jepang. Dan kamu bisa merasakan langsung bagaimana rasanya belajar dengan budaya Jepang sendiri. Jadi bahasa Jepang itu asik kok, menantang, jadi kamu akan merasa selalu untuk mengupgrade diri kamu. Tenang, semangat. Oke, cukup sekian pembahasan mengenai pendidikan bahasa Jepang. Pendidikan bahasa Jepang khususnya di Universitas Riau. Kalau misalnya kamu masih ada pertanyaan yang mengganjal, kamu ingin bertanya kepada saya, boleh. Saya sendiri bisa menjawab di Instagram. Misalnya kamu bisa DM saya di Instagram, nanti Instagram saya akan saya bikin di description. Oke, semangat semuanya. Semangat, pokoknya semangat, kamu pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.